Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Jasmine Tamala, NIM 17231015 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudulkan pengaruh penerapan mode pembelajaran Make and Match terhadap kompetensi belajar IPA peserta didik kelas 7 di SMPN 2 Kota Solo. Adapun latar belakangnya yaitu pendidikan ini merupakan interaksi antara guru dan peserta didik yang di dalamnya terdapat proses pembelajaran untuk membantu peserta didik berkembang secara optimal, di mana pendidikan ini mempunyai peranan penting dalam menjamin perkembangan dan keberlangsungan hidup suatu bangsa. Karena pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini adalah modal utama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan alam atau IPA. Menurut WASIH tahun 2000, IPA ini diartikan sebagai sekumpulan pengetahuan tentang objek dan fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan bereksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya, menurut Trianto, pada tahun 2012, IPA sebagai ilmu pengetahuan memiliki 4 unsur utama, yakni yang pertama sikap, yang kedua proses, yang ketiga produk, dan yang keempat adalah aplikasi. Menurut Sinaga pada tahun 2018, pembelajaran akan tercapai keberhasilannya apabila seorang guru merancang dan melaksanakan proses pembelajaran dengan tepat. Pembelajaran yang terprogram akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, peserta didik tidak cepat jenuh dan bosan, sehingga peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru di SMPN 2 Kota Solo adalah model pembelajaran konvensional yang dalam penyampaian materinya masih menggunakan metode ceramah. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, banyak peserta didik yang tidak serius mengikuti proses pembelajaran. Masalah dalam proses pembelajaran tersebut menyebabkan rendahnya belajar peserta didik kelas 7 SMPN 2 Kota Solo pada kompetensi pengetahuan. Nah, berdasarkan wawancara peneliti dengan guru di SMP 2 Kota Solo tersebut tentang kompetensi sikap peserta didik, diketahui bahwa kompetensi sikap umumnya masih rendah pada beberapa aspek seperti kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan komunikasi, di mana keseluruhan aspek ini sangat penting dan tepat untuk dinilai, terutama pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya, berdasarkan fakta tadi, salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk melibatkan peserta didik aktif dan ikut serta dalam proses pembelajaran serta untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan dan sikap peserta didik adalah dengan menerapkan mode pembelajaran kooperatif, di mana mode pembelajaran ini dipilih agar seluruh peserta didik dengan kemampuan pemahaman yang tinggi, sedang, rendah dapat saling membantu dalam proses pembelajaran. Mode pembelajaran kooperatif ini memiliki banyak tipe yang menciptakan semangat peserta didik dalam belajar serta memunculkan keaktifan peserta didik dengan sendirinya. Nah, salah satu tipe pembelajaran kooperatif ini yang diterapkan adalah pembelajaran kooperatif tipe Make and Match, di mana di SMPN 2 Kota Solo, mode pembelajaran ini belum pernah dikembangkan atau belum pernah diterapkan. Jadi mode pembelajaran ini dikembangkan oleh Lorna Curan pada tahun 1994. Model ini menggunakan kartu-kartu yang berisikan pertanyaan dan kartu-kartu yang berisikan jawaban dari pertanyaan tadi. Adapun keunggulan dari Make and Match ini adalah peserta didik mencari pasangannya sambil keunggulan Make and Match ini yaitu peserta didik mencari pasangannya sambil belajar mengenai materi pembelajaran dalam suasana yang menyenangkan. Menurut Huda pada tahun 2014 menyatakan bahwa kelebihan dari pembelajaran model ini yaitu yang pertama, dapat meningkatkan aktivitas peserta didik baik secara kognitif maupun fisik. Yang kedua, dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik baik secara kognitif maupun fisik. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari dan dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Dan yang keempat, efektif sebagai sarana melatih keberanian peserta didik untuk tampil presentasi. Dan yang kelima,
efektif melatih kedisiplinan peserta didik dalam menghargai waktu untuk belajar. Oleh karena itu, berdasarkan keunggulan dari metode pembelajaran kooperatif tipe MEC ini, maka diharapkan mode pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil kompetensi belajar peserta didik dalam aspek pengetahuan dan sikap. Adapun identifikasi masalahnya, yaitu berdasarkan latar belakang tadi, penulis mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses pembelajaran IPA yang berlangsung di sekolah berpusat kepada guru sebagai sumber informasi sehingga belum menimbulkannya sikap aktif dari semua peserta didik. Yang kedua, masih rendahnya kompetensi pengetahuan dan kompetensi sikap peserta didik. Dan yang ketiga, mode pembelajaran yang digunakan belum bervariasi. Selanjutnya yang terakhir, guru belum pernah menerapkan mode pembelajaran kooperatif tipe MEC ini. Batasan masalahnya yaitu rendahnya kompetensi belajar peserta didik pada kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap, serta belum diketahuinya pengaruh penerapan mode pembelajaran kooperatif tipe MEC terhadap kompetensi belajar IPA peserta didik kelas 7 SMPN 2 Kota Solo. Selanjutnya rumusan masalah yaitu apakah penerapan mode pembelajaran kooperatif tipe MEC ini berpengaruh terhadap kompetensi pengetahuan dan kompetensi sikap peserta didik kelas 7 SMPN 2 Kota Solo. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe MEC terhadap kompetensi pengetahuan dan kompetensi sikap peserta didik kelas 7 SMPN 2 Kota Solo. Manfaat penelitian ini yaitu yang pertama untuk peneliti menambah wawasan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang berharga. Yang kedua yaitu bagi peserta didik, di mana memberikan pengalaman yang berbeda dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu bagi guru, di mana memberikan masukan dalam perbaikan dan meningkatkan kompetensi belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA melalui mode pembelajaran kooperatif tipe MEC ini. Yang keempat yaitu bagi peneliti lain, di mana sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Di bab 2 ini ada tinjauan pustaka, yaitu tentang belajar dan pembelajaran, di mana menurut Hamalik pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa belajar ini merupakan suatu proses yang tidak hanya meningkatkan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Selanjutnya menurut Slameto pada tahun 2013, belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Endang, pembelajaran tersebut merupakan suatu kesatuan dari komponen-komponen pembelajaran yang dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya karena satu sama lain tersebut saling mendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi berdasarkan pendapat-pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu kesatuan dari komponen-komponen pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat mengubah seseorang tersebut ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif. Menurut Wena pada tahun 2009, pembelajaran kooperatif ini merupakan sistem pembelajaran yang berusaha memanfaatkan teman sejawat sebagai sumber belajar di samping guru dan sumber belajar lainnya. Sedangkan menurut Lutfi pada tahun 2010, pembelajaran kooperatif bercirikan struktur tugas, tujuan, dan penghargaan kooperatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif ini merupakan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk berkolaborasi dan berinteraksi antara peserta didik yang satu dan peserta didik lainnya, atau interaksi anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama sehingga dapat mengembangkan rasa solidaritas terhadap peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu mode pembelajaran kooperatif tipe MEC, di mana model ini merupakan salah satu jenis dari pembelajaran kooperatif. Metode yang dikembangkan oleh Lornan Curang pada tahun 1949 ini adalah salah satu mode pembelajaran yang menyenangkan karena peserta didik diminta aktif untuk mencari pasangan dalam waktu yang telah ditentukan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik pembelajaran. Menurut Mas Rika pada tahun 2014 menjelaskan bahwa kartu-kartu tersebut terdirikan kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu yang berisi jawaban dari pertanyaan tersebut.
Menurut Rusman, adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pembelajaran tipe MEC ini yaitu yang pertama, guru menyiapkan beberapa kartu yang berisikan beberapa konsep atau topik yang cocok untuk diisikan. Satu kartu berupa kartu soal dan kartu lainnya berupa jawaban. Yang kedua, setiap peserta didik mendapat satu kartu dan memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegangnya. Yang ketiga, peserta didik mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya. Yang keempat, peserta didik yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin. Dan yang kelima, setelah satu babak kartu dikocok lagi agar setiap peserta didik mendapatkan kartu yang berbeda dari sebelumnya. Demikian juga seterusnya. Dan yang keenam yaitu kesimpulan, di mana guru dan murid mengambil kesimpulan dari pembelajaran tersebut. Menurut Istarani dalam Sirait pada tahun 2016, kelebihan mode pembelajaran kooperatif tipe MEC ini yaitu yang pertama, peserta didik terlibat langsung dalam menjawab soal yang disampaikan kepadanya melalui kartu-kartu tadi. Yang kedua, meningkatkan kreativitas belajar peserta didik. Yang ketiga, menghindari kejenuhan peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar. Dan yang keempat, dapat menumbuhkan kreativitas berpikir peserta didik sebab melalui pencocokan pertanyaan dan jawaban akan tumbuh tersendirinya. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran lebih menyenangkan karena melibatkan media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Selanjutnya yaitu kompetensi belajar. Kompetensi belajar adalah gambaran kemampuan yang telah dicapai peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Menurut Mulyasa pada tahun 2006 mengatakan bahwa kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Adapun kompetensi peserta didik yang harus dimiliki selama proses dan sesudah pembelajaran merupakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kompetensi pengetahuan, di mana kompetensi ini merupakan penilaian yang dilakukan untuk menguasai penugasan peserta didik yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, maupun prosedural, serta kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tinggi. Yang kedua yaitu kompetensi sikap, di mana menurut Yamin pada tahun 2012 yang mengatakan bahwa ranah afektif ini merupakan tujuan yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap yang menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Yang ketiga yaitu kompetensi keterampilan, di mana kompetensi ini merupakan kompetensi yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Yang kelima yaitu keterkaitan mode pembelajaran MEC dengan kompetensi belajar, di mana menurut Kurniasi pada tahun 2015 penerapan mode pembelajaran kooperatif tipe MEC ini dapat menimbulkan kompetensi pengetahuan peserta didik. Hal ini dikarenakan selama proses pembelajaran akan tercipta suasana belajar aktif dan menyenangkan. Materi pembelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian peserta didik dan meningkatkan hasil belajar peserta didik untuk mencapai taraf ketuntasan secara klasikal. Selanjutnya, menurut Wahab pada tahun 2009, mode pembelajaran kooperatif tipe MEC ini menerapkan sistem pembelajaran yang mengutamakan penanaman kemampuan sosial, terutama kemampuan bekerja sama dan kemampuan berinteraksi. Model pembelajaran kooperatif tipe MEC ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap saling menghormati, menumbuhkan sikap tanggung jawab, meningkatkan percaya diri dalam menyelesaikan suatu masalah dan lingkungan dalam pembelajaran. MEC ini diusahakan demokratis, anak didik diberi kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya. Selanjutnya penelitian yang relevan, di mana penelitian yang telah dilakukan oleh Sirait pada tahun 2013 yang berjudulkan pengaruh mode pembelajaran kooperatif tipe MEC terhadap hasil belajar peserta didik, di mana hasilnya yaitu adanya pengaruh penerapan mode pembelajaran kooperatif tipe MEC ini terhadap hasil belajar peserta didik. Yang kedua, penelitian yang telah dilakukan oleh Iwan dan Lestari pada tahun 2015 yang berjudulkan penerapan mode pembelajaran kooperatif tipe MEC dan hasil belajar biologi pada materi ekosistem, di mana hasilnya ini penerapan mode pembelajaran tipe MEC ini sangat atau sudah efektif dalam proses pembelajaran biologi karena meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik.
Selanjutnya yaitu kerangka konseptual, di mana pada pembelajaran IPA ini akan dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen ini menerapkan model pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe MEC ini, sedangkan pada kelas kontrol hanya digunakan model pembelajaran konvensional saja. Selanjutnya di akhir pembelajaran akan dinilai kompetensi pengetahuan dan kompetensi sikap dari kedua kelas tadi, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian, di mana model pembelajaran kooperatif tipe MEC berpengaruh positif dalam meningkatkan kompetensi pengetahuan dan kompetensi sikap peserta didik kelas 7 SMPN 2 Kota Solo. Bab 3. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 3, di mana pada bab 3 ini yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini adalah penelitian mengadakan perlakuan terhadap variabel penelitian, di mana ada variabel bebas dan variabel terikat. Penelitian ini menggunakan model random control group post-test only design. Pada penelitian ini peserta didik dibedakan menjadi dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah peserta didik yang diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe MEC dalam pembelajarannya, sedangkan kelas kontrol adalah kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Rancangan penelitian yang digunakan adalah random control group post-test only design. Selanjutnya kita masuk ke populasi dan sampel penelitian, di mana yang pertama yaitu populasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas 7 di SMPN 2 Kota Solo yang terdaftar pada tahun ajaran 2020 dan 2020-2021 yang berjumlahkan 374 orang. Sampel dalam penelitian ini yaitu terdiri dari dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pengambilan sampelnya dilakukan dengan teknik persuasive sampling. Pengambilan sampel ini berdasarkan karakteristik tertentu dengan mempertimbangkan nilai rata-rata kelas yang hampir sama. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian ini adalah peralatan yang dibutuhkan dalam penelitian. Lutfi pada tahun 2007 mengatakan bahwa instrumen penelitian ini harus mempunyai validitas dan reliabilitas sehingga dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel. Adapun beberapa instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu yang pertama kompetensi pengetahuan. Penilaian kompetensi pengetahuan dalam penelitian ini menggunakan instrumen soal post-test. Instrumen soal post-test ini untuk tes evaluasi akhir berbentuk soal pilihan ganda. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis soal adalah yang pertama validitas tes, di mana suatu tes dikatakan valid apabila soal itu dapat mengukur kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Pada penelitian ini validitas yang diukur adalah validitas isi, di mana validitas isi ini adalah validitas yang dilihat dari segi isi tes itu sendiri sebagai ukur hasil belajar peserta didik. Untuk mengetahui sebuah tes dikatakan valid atau tidak digunakan rumus kolerasi produk momen. Selanjutnya yaitu reliabilitas tes, di mana reliabilitas tes ini merupakan kepercayaan tes yang digunakan. Artinya ketika tes tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama, di mana reliabilitas tes ini menggunakan rumus Kuder-Richardson 11. Selanjutnya yaitu daya pembeda soal, di mana daya pembeda soal ini merupakan suatu indikator untuk menentukan apakah tes hasil belajar yang dibuat dapat membedakan peserta didik berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan rendah. Selanjutnya indeks kesukaran soal, di mana bermutu atau tidaknya butir-butir item soal dapat diketahui dari derajat kesukaran atau taraf kesulitan yang dimiliki oleh masing-masing butir item tersebut. Yang kedua yaitu kompetensi sikap, di mana penilaian kompetensi sikap ini untuk kurikulum 2013 menggunakan instrumen berupa lembar observasi penilaian sikap peserta didik. Lembar observasi ini merupakan instrumen non-test dengan pemberian skor untuk setiap indikator sikap yang telah ditentukan dalam rubrik instrumen sikap. Nilai sikap ini menggunakan persamaan nilai sikap peserta didik sama dengan
skor total maksimum per skor maksimum dikali 100. Data penelitian, yang pertama yaitu jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data yang digunakan adalah data hasil kompetensi belajar peserta didik. Yang kedua yaitu sumber data. Sumber data pada penelitian ini adalah peserta didik kelas 7 SMPN 2 Kota Solo yang terdaftar pada tahun ajaran 2020-2021 sebagai sampel penelitian. Selanjutnya teknik pengumpulan data, yaitu ada kompetensi pengetahuan, di mana penilaian kompetensi pengetahuan peserta didik dilakukan dengan memberikan post-test di akhir pertemuan. Yang kedua yaitu kompetensi sikap, di mana penilaian kompetensi sikap peserta didik ini dilakukan dengan cara observasi oleh tim observer. Tim observer ini berjumlah 2 orang masing-masing di kelas kontrol dan di kelas eksperimen. Penilaian aktivitas peserta didik dilakukan selama 5 kali pertemuan dengan fokus pada penilaian sikap sosial peserta didik. Kemudian yang selanjutnya yaitu prosedur penelitian, di mana pada prosedur penelitian ini ada tahap persiapan. Pada tahap ini peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, di mana pada tahap ini peneliti pada kelas eksperimen dilakukan dengan menggunakan mode pembelajaran kooperatif tipe MEC. Dan di kelas kontrol dilakukan dengan menggunakan mode pembelajaran konvensional. Yang ketiga yaitu tahap penyelesaian. Selanjutnya kita masuk ke analisis data, teknik analisis data, di mana pada teknik analisis data ini yang pertama uji normalitas dilakukan dengan uji Liofers bertujuan untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua yaitu uji homogenitas, di mana berguna untuk melihat apakah data memiliki variasi yang homogen atau tidak. Yang ketiga yaitu uji hipotesis, berguna untuk melihat apakah hipotesis yang diajukan peneliti diterima atau ditolak. Baiklah, hanya itu penampilan proposal penelitian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.